Oke, berjumpa kembali di channel YouTube saya, Pak D. Gimana nih setelah dua unek-unek saya yang sudah berikan? Ya semoga itu ada manfaatnya buat semua yang menyaksikan. Terus begini, pada unek-unek yang ketiga kali ini nanti saya akan membahas tentang sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Sifatnya masih umum, tetapi saya akan menyoroti sistem di Indonesia yang yang katanya banyak orang sih begini. Anak itu kemampuannya padahal hanya satu, tetapi disuruh untuk memiliki banyak sekali kemampuan-kemampuan. Apakah itu benar? Bahkan ada meme-meme itu yang menyatakan orang kera itu bisanya memanjat, kenapa harus disuruh berenang di lautan layaknya seorang dolphin atau lumba-lumba atau ikan? Tentu saja tidak akan bisa. Tetapi masalahnya kita itu bukan hewan yang bisa disamakan dengan meme-meme itu. Kita punya akal pikiran yang akan kita gunakan supaya kita itu bisa, paling tidak ya minimal tahulah, walaupun kita tidak menguasai. Baik begini, sistem pendidikan di negara kita itu memang mengharuskan ada standarisasinya. Ketika siswa itu dinyatakan lulus dan tidak, itu ada standarnya. Bisa dengan KKM atau bisa standar sekolah, itu apa saja pun bisa. Tetapi menjadi permasalahan di sini adalah apakah anak-anak itu harus memiliki nilai-nilai yang bagus untuk semua mata pelajaran? Jawabannya iya, kalau mampu. Begitu loh. Tapi apabila siswa-siswa ini nanti tidak mampu gimana? Ya berarti harus mengejar standarisasinya saja. Kalau misalnya standarisasinya itu nilainya adalah 70 atau 75, ya sudah, yang penting dia nyampe nilai itu sudah cukup. Apakah tidak masalah? Tidak masalah dong. Dan terus gimana dengan kemampuan siswa itu yang dikatakan dia misalnya bagus di olahraganya, misal seperti itu, hajar dengan benar itu. Kalau misal dia suka basket, orang tuanya lah di sini perannya untuk membina anak-anak yang memiliki kemampuan khusus di bidangnya itu supaya dia bisa maju dengan benar, gitu loh. Yang menjadi masalah adalah sekarang itu tidak seperti itu, teman-teman. Sekarang itu begini, dari pihak orang tua, kalau anaknya tidak bisa mendapatkan nilai 8, 9, atau 10 pada mata pelajaran tertentu, misalnya matematika, IPA, ini yang saya soroti dua pelajaran ini, dia dikatakan anak itu bodoh. Padahal belum tentu. Dia hanya tidak bisa dua mapel itu, tapi gimana dengan mata pelajaran yang lainnya? Harusnya ketika melihat nilai itu secara utuh, bukan hanya melihat dari satu atau dua mata pelajaran, kemudian langsung memberikan sebuah pernyataan bahwasanya anak ini bodoh. No, itu yang salah. Jadi lihatlah justru nilai yang paling bagus dari semua mata pelajaran yang diikuti oleh anak-anak dari bapak ibu ini, dari orang tua ini apa, baru silakan anak itu didorong ke situ. Nah, untuk yang nilainya jelek gimana? Doronglah supaya si anak ini mampu untuk berada di level standar saja, tidak usah di level 8, 9, atau bahkan 10. Nggak akan mampu, gitu loh. Lah katanya tadi kalau misalnya itu tadi tidak disuruh yang tidak suka, yaudah nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa, tetapi masalahnya sistem pendidikan kita itu ada standarisasinya, gitu loh. Jadi kalau mau lulus di sekolah itu, udah berikan aja standarnya berapa. Misal 75 ya misalnya ya, kasih 75. Tapi untuk mata pelajaran yang lain yang dirasa itu penting untuk si anak, itu yang diajar, gitu loh. Berpikirnya seperti itu. Jangan justru mengatakan, oh ini penting, ini matematika, ini fisika penting. Enggak, bukan begitu. Tapi kepentingan itu ada pada kemampuan anak yang mana. Kalau anak Anda itu memiliki kemampuan di bidang seni, hajarlah di situ. Silakan dilesin,
silahkan dikembangkan, diberikan peralatan-peralatannya, ya, fasilitasi dengan benar. Jangan justru memberikan tambahan-tambahan yang ada di nilai yang tidak mungkin gitu loh. Jadi begini, artinya apa? Dua hal. Yang satu, Bapak Ibu harus memfasilitasi anak di bagian yang dia senang dan dia mampu dan dia bagus untuk mengembangkan bakat dia nantinya. Yang kedua, Bapak Ibu juga harus mempush atau menekan kepada anak supaya mata pelajaran yang jelek itu bisa mendapatkan nilai standarnya, nilai minimal atau nilai ketuntasan di sekolah tersebut berapa, itu saja yang dikejar. Jangan mengharapkan lebih untuk yang tidak bisa melebihinya. Sehingga apa? Hubungan antara anak dan orang tua pada akhirnya nanti itu akan bagus. Kenapa di sekolah-sekolah itu bimbingan konseling itu di beberapa sekolah itu, kalau saya melihat di beberapa sekolah swasta dan negeri sama saja lah, itu rata-rata kejadian pasti seperti itu. Pak, nilai anak saya itu kenapa ya matematikanya itu kok selalu jelek? Ini padahal sudah saya lesin, sudah saya berikan tambahan guru, sudah saya datangkan guru ke rumah secara privat, tetapi nilainya masih saja jelek di bawah KKM, atau mungkin mentok-mentoknya hanya KKM, Pak. Ya iyalah Bapak Ibu, namanya orang kalau nggak suka itu ya nggak bisa, dipaksa seperti apapun juga nggak akan pernah bisa. Karena apa? Ini sudah menutup gitu loh, sudah nggak mau. Kalau sudah nggak mau ya jangan dipaksakan dong. Memaksakannya cukup dengan saya punya target untuk kamu harus punya nilai KKM-nya berapa di sekolah kamu, selesai. Ya gitu loh. Kamu maunya apa, sukanya apa, harus ada komunikasi terlebih lanjut dengan si anak. Karena dengan seperti itu anak itu akan belajar bertanggung jawab dengan pasti. Ya, jadi ini memang penting. Karena kalau memang ada anggapan kenapa di sistem pendidikan di Indonesia itu padahal dia itu bisanya hanya berlari, kenapa harus disuruh untuk berenang, kenapa harus disuruh untuk memanah misalnya, ini misalnya, jawabannya adalah itu untuk pengetahuan. Ayo, saya berani bertaruh. Anak ini saat dari lahir sampai dewasa dia hanya diajari tentang cara berlari saja misalnya. Kemudian suatu ketika dia dihadapkan pada banjir misalnya, saya nggak mau ini ada ya, tapi ini permisalan saja. Apakah dia tetap bisa berlari di dalam air? Karena nggak ada pengalaman. Akhirnya apa yang terjadi? Pasrah, mati. Oh, jadi itu makanya udah, yang penting pokoknya dia sudah punya pengalaman untuk berenang walaupun dia tidak suka berenang. Suatu ketika pengalaman-pengalaman seperti ini nanti akan dibutuhkan juga untuk si anak. Tetapi urusan dia suka berlarinya memang harus diajar karena dia memiliki kemampuan di situ. Itu yang harus difokuskan dengan benar dan baik. Itu loh. Ya. Jadi hal-hal semacam ini yang perlu Bapak Ibu semua ketahui. Dan untuk anak-anak juga demikian. Untuk anak-anak ini juga demikian. Ketika kalian merasa mampu di satu mata pelajaran tertentu dan nilaimu itu memang bagus, kamu jangan takut dan jangan ragu-ragu untuk mengatakan kepada orang tuamu, Pak, Ma, Pak, Bu, misalnya, saya itu nggak suka loh disuruh untuk les fisika, disuruh les untuk matematika, IPS. Saya itu nggak senang sejarah, misal seperti itu ya. Tapi saya itu sukanya itu berbahasa. Saya itu ingin mengulik tentang bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jerman, atau bahasa Mandarin misalnya. Saya akan belajar di situ. Tetapi kamu harus punya tanggung jawab yang kuat. Bahwasanya kamu memang benar-benar bisa dan jago, kayak gitu loh. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah kita tidak bisa menyalahkan sistem secara 100% kita menyalahkan sistem pendidikan di Indonesia, tidak bisa. Yang penting bagaimana cara kita itu beradaptasi dengan sistem ini. Jadi kita saja sendiri yang mengatur. Kalau misalnya secara pribadi kita ini senang tentang bahasa, ya sudah, kita hajar saja di bagian bahasa ini sampai kita benar-benar mahir. Satu itu kita benar-benar dalami.
mulai dari 0 sampai angka 9. Ya, sampai angka 9-nya itu gimana kita dalami dengan benar. Untuk yang lainnya, ya sudahlah, standarnya 5, kita seperti pokoknya kita hanya tahu 5, oke 5, nggak apa-apa. Sehingga apa? Ketika kita keluar nanti dari kawah Condro di Muko ini, dari sekolahan ini, maka kita akan benar-benar menjadi orang yang mahir pada satu tujuan, tetapi tidak melupakan yang lainnya. Gitu. Ya. Jadi ini biar apa ya? Biar ada pola pikir yang baru kalau menurut saya, karena pola pikir sekarang itu pasti dikotak-kotakkan. Kalau anak tidak bisa matematika, anak tidak bisa IPA, atau anak tidak bisa IPS, maka dikatakan bodoh. Tetapi kenapa kalau anak tidak bisa agama, entah itu Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, Konghucu, atau yang lainnya apa ya, kepercayaan ya, kenapa kok nggak dikatakan tidak bermoral, tidak dikatakan kok kamu ateis dan lain sebagainya. Jadi patokan bodoh dan tidak itu bukan ada di pada beberapa mata pelajaran saja, begitu ya. Jadi memang hal ini itu susah kalau kita itu sudah terbawa dari dulu. Karena apa? Orang-orang di sekeliling saya sendiri pun juga sama seperti itu. Anak saya itu goblok banget pak, nang omah itu gak iso matematika nilainya mesti welek. Kenapa sih yang harus disebutkan itu matematika, IPA, IPS itu kenapa sih? Kenapa kok tidak mengatakan bahasa Jawa nih welek? Goblok kan aku gak iso bahasa Jawa, gak iso belas sekolah. Padahal yang nilainya jelek itu hanya di beberapa doang. Ya kecuali kalau semua nilainya rapornya itu semuanya merah di bawah standar. Standarnya 75 kemudian nilainya semuanya 70, itu ya aku nggak tahu lagi harus seperti apa gitu loh. Ya, jadi ini sedikit lah. Nanti semoga kita itu tidak perlu menyalahkan sistem pendidikan manapun. Sistem pendidikan dimanapun itu kalau dari kitanya sendiri tidak bisa melihat celah-celah kebaikan di dalamnya, tentu sebagus apapun sistem yang terbangun, tentu tidak akan pernah jadi sistem yang baik juga. Kalau dari diri kita dan orang lingkungan sekitar kita, yaitu orang tua, adanya orang tua, sekolah, dan juga anak itu tidak ada kerjasama yang bagus seperti itu, ya saya yakin tidak akan pernah jadi apapun. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa tetap menyaksikan konten-konten saya yang ada di YouTube channel saya Pak D ini. Selain konten-konten yang isinya tentang unek-unek saya, tentang pendidikan, nanti juga akan ada beberapa tentang hiburan. Jadi kontennya bukan hanya ini, biar teman-teman itu juga banyak referensi-referensi yang lainnya. Begitu. Saya mengingatkan, jangan lupa tonton selalu ketika ada pemberitahuan, nyalakan lonceng pemberitahuannya, jangan lupa subscribe dan juga like, share, dan komennya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya.